Dari Menara Imperium Kuningan Jakarta 94,7 UFM. Use Your Voice dari India Arie dengan Chocolate High. Oke, kita lanjut lagi ngobrolin tentang pajak dan juga usaha soal duran-duran itu ya. Ngomongin pajak seru banget gitu kan. Selama ini agak-agak awam juga mengenai pajak. Nah, Bunda Zeti mau nanya nih soal pajak. Kalau kita sebagai pekerja itu terima duit tadi seperti yang Bunda Zeti tiba-tiba udah langsung kepotong pajak. Nah, itu kayak gimana? Perhitungannya seperti apa? Oke, jadi begini. Kalau misalnya kita boleh bercanda nih, katanya di dunia ini nggak ada dua yang nggak bisa dihindari. Yang pertama yaitu mati, yang kedua pajak gitu. Jadi jangan harap wah saya sudah bisa menghindar pajak, itu nggak mungkin. Karena setiap apapun yang kita beli itu mengandung pajak. Termasuk misalnya kalau kita bekerja di kantor, biasanya pada waktu menerima slip gaji itu selalu di bawah itu paling bawah itu di atasnya pasti ada potongan pajak, sehingga yang dibawa pulang itu sudah dipotong pajak. Nah, pajak apa yang dipotong? Yaitu untuk pegawai itu PPh pasal 21, pajak penghasilan pasal 21. Nah, pada waktu disuruh ber-NPWP, sebenarnya kewajiban ber-NPWP ini adalah satu keluarga, satu entitas. Jadi kalau suami istri sudah kawin cukup menggunakan NPWP suami. Kecuali kalau pisah harta. Kalau pisah harta ya semua sendiri-sendiri dong gitu. Pisah ranjang gimana? Oh, pisah randang itu masih tetap sama NPWP-nya satu gitu. Jadi, nah pada saat dipotong itu, nah gunanya apa kalau ber-NPWP? Kalau tidak ber-NPWP itu potongannya 20% lebih tinggi, lebih besar. Jadi sayang kan, ya udah ya tinggal menyerahkan NPWP-nya, nanti oleh perusahaan akan dipotong. Nah, potongannya berapa? Apakah semua dipotong? Enggak. Yang tidak dipotong adalah yang penghasilannya di bawah PTKP. PTKP itu singkatan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak berapa? Jumlahnya kalau lajang yaitu 24.300.000 setahun. Nah, jadi kalau di bawah itu nggak usah khawatir, nggak dipotong. 24 juta berapa? 300 setahun. Itu kira-kira kalau sebulan berapa ya? 2 juta lebih. 2 juta. 2 juta 25. Nggak kena pajak? Nggak kena pajak. Gaji lo kan 20 juta, Bo. Oke, terus Bunda. Nah, selebihnya itu kalau perorangan dikenakan pajak progresif namanya. Jadi semakin tinggi penghasilan nanti potongannya makin gede karena tadi kan harus mensubsidi silang nih. Nah, kalau yang penghasilan sampai dengan 50 juta setelah dikurangi PTKP itu potongannya 5%. Oke, sampai dengan 250 itu 15%. 250 sampai 500 juta 25%, selebihnya di atas 500 itu kena 30%. Apapun itu. Gaji, dari gaji ininya dari sana. Nah, itu namanya pajak progresif. Jadi semakin tinggi penghasilannya nanti pajaknya juga semakin besar dari sana. Tapi kalau ngomongin pajak juga, pajak di Indonesia termasuk gede nggak sih dibanding sama negara lain? Kalau dibandingkan dengan Singapura, Indonesia sudah lebih besar. Tetapi sebenarnya ini tarif sudah diturunkan dari pajak penghasilan untuk corporate ya, untuk perusahaan dari 30% sekarang sudah menjadi 25%. Bahkan yang terbaru dari tahun kemarin untuk UMKM itu hanya membayar 1% saja. Ini nggak usah banyak-banyak, dari berapapun yang penghasilannya itu baru dikenakan pajak 1%. Gitu. Kalau penjualan online sendiri itu kena pajak juga nggak sih? Penjualan online selama ini belum, tetapi sudah ada wacana bahwa pemerintah sudah akan mewacanakan bagaimana menarik pajak online. Sudah akan bekerja sama dengan provider karena harus ditangkap nih datanya gimana sih cara nangkapnya. Jadi siap-siap aja. Anyway, tapi bagaimanapun apapun usaha pasti akan nantinya kena pajak. Sebaik mungkin dari awal sudah ditata. Jadi kalaupun kita punya bisnis ya punyalah bisnis yang mimpinya kita harus yang besar kan. Kalau besar ya kenapa enggak gitu kan. Ini jadi sudah aman. Oke, Bunda Lili, dari obrolan kita tentang pajak ini mungkin ada sempat kepikiran pertanyaan atau sesuatu yang kayak gini. Oh iya. Mungkin bisa disampaikan Ini Bunda Zeti, selain kalau saya kan punya bisnis kuliner nih. Iya. Kira-kira selain pajak yang dikenakan kepada konsumen, itu kira-kira pajak apa lagi?
Oh ya, jadi begini, kalau bisnisnya tadi kuliner misalnya menjual kue-kue gitu ya, menjual kue-kue, sebenarnya itu hanya kena PP 46 yang 1% tadi, yang 1% saja ya. Tetapi kalau misalnya buka restoran, nah buka restoran ada orang datang, biasanya setelah makan kan ada bayar, iya. Bener. harga yang ada bayar sudah termasuk PP 1 10%. Iya. Nah, yang PP 1 10% itu adalah pajak daerah, Jadi itu artinya restoran tersebut memungut dari yang makan Dari di konsumen. dari konsumen, kemudian itu yang harus dibayarkan ke Pemda. Nah, kemudian yang pajak pusatnya itu tadi, kalau omsetnya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, itu pajaknya hanya 1% saja. Dari mana orang pajak tahu bahwa omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar? Bisa aja kan kalau misalnya digelap-gelapin atau dikurang-kurangin gitu, datanya gimana dong? Ya, memang untuk Indonesia kan masih pajaknya itu menganut namanya self assessment. Jadi intinya negara ini mempercayai kepada wajib pajak siapapun untuk menghitung, kemudian melaporkan dan membayar sesuai dengan hitungan sendiri deh gitu. Tetapi dengan warning, awas ya, nanti kalau misalnya hitungannya salah, tak periksa nanti tak denda loh. Nah, ini biasanya yang membuat bangkrut itu seperti itu. Aku mau nanya nih, ini kan karena bisnisku adalah di bisnis personal branding nih. Kadang-kadang kan ada tuh kalau di media-media gitu, kalau dia omsetnya udah wow, fantastis banget gitu. Nah, itu kalau orang pajak sering nggak sih liatin berita-berita dan ini sekian gitu omsetnya? Sering ya? Sering sekali. Jadi misalnya ada yang punya franchise, saya sudah punya sekian outlet gitu kan, sekian outlet, omset saya sekian, wah itu disuratin, nanti dicocokin dengan laporan pajaknya, cocok nggak gitu. Jadi hati-hati juga kalau misalnya mau ngomong di koran ternyata tidak sesuai dengan profil di pajak, itu kita juga mesti hati-hati. Maksud hati ngebanggain gitu. Balas suruh bayar deh. Tapi kalau misalnya itu ternyata memang bohong gitu ya, misalnya gue udah 1M nih misalnya gitu, ternyata begitu dicek sama pajaknya, apaan kok dia bilang 1M cuma 300 juta, itu pun dia tidak bayar pajak, itu gimana? Nanti ada denda? Ada dendanya. Nanti dibuktikan mulai dari diprint rekeningnya gitu. Kemudian Sampai segitunya ya, oh my god. Kenapa lu ya? UFM 94,7